Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tentunya harus tetap semangat ya. Halo semua, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura ya. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, ini kegiatan saya di sore hari menjelang malam. Jadi ini saya mau beresin pakaian yang baru saya angkatin dari jemuran. Nah untuk setrikanya nanti aja ya teman-teman, saya lipet-lipet aja dulu. Karena kalau pekerjaannya trika menurut saya itu melelahkan sekali ya. Karena punggungnya pasti pegel, terus pasti rasanya gerah banget. Nah kalau misalkan nggak disetrika itu saya kadang-kadang suka risih ya teman-teman, karena takutnya masih ada binatang kecil-kecil atau kayak semut, terus kayak serangga gitu ya. Tapi sebenarnya itu pilihan ya, kalau misalkan teman-teman nggak disetrika juga nggak masalah, karena masing-masing orang pasti juga masing-masing caranya ya. Oke, setelah lipat-lipat baju, saya mau cuci piring dan gelas dulu. Nah, anak-anak tuh tadi makannya tuh sore, jadi malam tuh udah nggak makan ya teman-teman. Katanya dia udah mau ngurangin makan malam, jadi makannya tuh sekitar jam 5-an gitu. Nah, ini sebelum saya tidur, saya mau beresin meja dapurnya dulu, terus mau cuci-cuci piring dan gelasnya, supaya nanti pas tidur itu dapurnya udah bersih ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau videonya berisik karena malam hari ini lagi hujan deras banget ya. Dan maaf juga ini kalau saya bikin video malam-malam tuh penerangannya suka seperti ini ya, kurang bagus. Masih gelap banget ya, padahal sudah pakai lampu, pakai ring light teman-teman. Oke, ini pagi harinya ya teman-teman, setelah sholat subuh dan sebelum beraktivitas seperti biasa, saya harus minum kopi dulu nih. Saya juga nggak tahu ya teman-teman, pokoknya kalau pagi itu pertama-tama saya harus ngopi dulu. Kayaknya kalau udah ngopi itu kayak punya tenaga, terus bawaannya kayak semangat, happy. Apalagi kalau sudah mencium aroma kopi, gitu kayak apa ya, pikirannya tuh kayak tenang banget. Terus kayak seneng, terus kayak nggak ada capek-capeknya gitu. Tapi kalau misalkan belum ngopi, bawaannya tuh masih lemes dan males, nggak tahu kenapa deh. Ada yang sama dengan saya nggak teman-teman? Saya kalau bikin kopi itu enaknya ngerebus air dulu ya sampai mendidih banget gitu teman-teman. Kalau pakai dispenser panasnya tuh kayak nggak nendang ya. Jadi kalau ngopi ya pastinya saya ngerebus dulu biar enak. Tapi kalau teh ya, teh celup, saya masih pakai air dispenser aja. Nah seperti ini teman-teman tuh, mencium aroma kopi ya. Aduh, bawaannya tuh seneng banget, happy banget, nggak tahu kenapa ya. Rasanya kayak udah kecanduan aja teman-teman. Nah ini nunggu kopinya tidak terlalu panas, saya mau masukin dulu barang-barang yang semalam dicuci ya teman-teman. Nah ini penampakan meja makannya berantakan banget ya teman-teman, nggak tahu kenapa ya semalam itu pada duduk-duduk lagi di meja makan seperti biasa. Nggak tahu kenapa ya, kalau meja makan itu kayaknya tempat paling asik buat ngobrol, soalnya kayaknya banyak makanan di situ juga ya, jadi kita ngobrol sambil cemal cemil kayak gitu teman-teman.
Ini saya bikin cairan pembersihnya dari karbol sereh dicampur sama air ya. Terus itu tuh wanginya enak banget, menghindari ada semut-semut ya. Oke, ini kopinya sudah bisa dinikmati ya karena sudah nggak panas banget dan setiap pagi saya sebelum aktivitas selalu menulis jurnal syukur teman-teman. Jadi ini kegiatan wajib saya tiap pagi, saya selalu sempatkan untuk menulis rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di samping saya sholat dan berdoa tentunya ya, kewajiban sebagai umat muslim. Nah, di sini saya tulis rasa syukur saya bisa bangun pagi dengan keadaan sehat tanpa harus memakai selang, pernafasan dan lain sebagainya teman-teman, karena itu nikmat yang luar biasa ya. Terus saya juga bersyukur banget masih bisa belanja, masih bisa masak, terus masih bisa beberes karena saya dalam kondisi sehat. Seperti itu salah satunya teman-teman. Terus saya tulis keinginan-keinginan baik saya, misalkan ya, kadang-kadang saya kan mudah marah misalkan sama anak-anak, kalau misalkan anak-anak tuh kurang ini ya, kurang nurut ya. Nah, saya minta sama Allah, minta diberikan kesabaran, supaya saya bisa menjaga anak-anak dengan lebih baik. Saya juga minta sama Allah diberikan umur yang panjang, terutama sehat, supaya bisa mendampingi mereka sampai mereka itu punya keluarga dan sukses. Ya intinya setiap pagi itu saya sempatkan untuk menulis walaupun hanya satu lembar rasa syukur saya dan keinginan-keinginan saya teman-teman. Oke, setelah saya menulis jurnal syukur saya, sekarang saya mau beberes rumah ya teman-teman. Jadi saya sapu-sapu aja sama lap-lap aja. Untuk ngepelnya nanti tunggu anak saya yang cowok ya, karena memang itu adalah tugasnya dia. Walaupun dia lagi sekolah atau kuliah, tapi tetap aja saya biarin karena itu sudah menjadi tugasnya anak-anak teman-teman. Bukan berarti saya harus memaksakan pekerjaan ibu rumah tangga kepada anak-anak tuh bukan ya, karena saya hanya ingin mendidik anak-anak saya supaya terlatih untuk hidup bersih dan rapi aja. Jadi dapur tadi sudah saya sapu-sapu ya teman-teman. Kemudian sebelum saya bersihin area ruang tamu, saya lap-lap dulu perabotannya ya, karena di rumah saya itu gampang banget berdebu. Nah, kali ini saya ngelapnya pakai Kanebo yang lembab ya, karena memang beneran deh bersihin pakai Kanebo lembab itu nyatanya lebih enak daripada pakai kemoceng teman-teman. Pokoknya kalau misalkan saya punya ada masukan dari teman-teman, saya tuh malah seneng gitu ya, asalkan penyampaiannya tuh enak dibaca, sarannya tuh saran membangun, pasti akan saya terima dan saya praktekkan ya teman-teman. Pokoknya di sini saya tuh sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga dan teman-teman bisa kok memberikan saran dan masukan kepada saya. Misalkan apa yang kurang baik, silahkan tinggalkan komentar. Asalkan dengan cara dan bahasa yang enak dibaca, karena yang baca nggak cuma saya teman-teman, teman-teman yang lain juga bisa baca dan bisa belajar juga kan ya. Jadi di sini walaupun saya adalah konten creator ibu rumah tangga, bukan berarti saya yang paling benar, paling pintar dan paling bisa ya teman-teman, karena saya juga butuh masukan dari teman-teman. Saya juga kepengen jadi ibu rumah tangga yang lebih baik ya. Nah, di sini kan wadahnya untuk saling berbagi, untuk sharing teman-teman. Oke, beres-beres dalamnya sudah selesai. Alhamdulillah ya teman-teman. Sekarang tinggal saya bersihin area terasnya. Nah, ini saya simpan jemuran di teras depan ini ya. Terus ada juga jemuran tempel di belakang kendaraan ya teman-teman. Kenapa saya simpan di teras ya? Salah satunya supaya tidak kena hujan teman-teman. Kadang-kadang kalau hujan itu suka tampias ya. Jadinya kalau di sini itu bisa digeser-geser, nggak apa-apa, agak mengganggu sedikit. Jemuran disimpan di situ, asalkan bajunya itu nggak basah lagi.
Nah, sekalian aja saya bersihin area karpotnya ya teman-teman. Seperti biasa saya kalau beberes itu selalu merembet dari belakang, tengah ke depan. Udah begitu aja terus. Karena tanggung banget teman-teman kalau misalkan beberes cuma dapur aja atau ruang tengah aja, karena udah kadung keringetan ya. Nanti tinggal mandi, jadi sekalian aja. Ada yang sama dengan saya nggak teman-teman? Kalau beberes itu harus dari belakang ke depan, selesaiin dulu baru santai, atau nyicil teman-teman, misalkan dapur dulu, teras dulu, atau ruang tengah dulu gitu. Coba teman-teman komen ya. Nah, kalau saya itu cenderung dari belakang ke depan. Nah, sekalian aja nanti saya juga mau siram-siram tanaman. Karena mumpung ya teman-teman, biar keringetan sekalian. Kalau udah keringetan baru mandi. Nah, kalau saya mandinya tuh suka nanti-nanti teman-teman. Jadi bangun tidur itu saya nggak mandi dulu. Jadi mandinya biasanya setelah saya beberes atau setelah saya masak, karena supaya tidak bau keringat lagi. Oke teman-teman, setelah beberes kalian aja saya mau siram-siram tanaman. Nah, kali ini saya siram tanamannya itu pakai spray seperti ini aja ya. Karena kalau pakai selang itu takutnya nanti jadi banjir atau kejer banyak air teman-teman. Nanti tambah kerjaan lagi, saya harus ngepel teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan siram-siram tanaman pakai selang itu saya cari waktunya sore hari. Oke, setelah saya siram-siram tanaman, sekarang saya mau semprot-semprot tanamannya pakai vitamin ya teman-teman. Jadi ini saya beli di online, ini tuh bagus banget. Tanamannya cepet banget tumbuh tunas. Dan ini tuh katanya vitamin B ya, yang untuk menghindari tanamannya tuh jadi stres. Nah, ini siang harinya ya teman-teman. Jadi saya kan tidak masak. Nah, video ini tuh saya buat sebelum food prep dan belanja ke pasar kemarin ya teman-teman, yang seperti saya cerita waktu itu. Nah, ini saya siang-siang beli lauk mateng di anaknya emak yang suka mijet saya ya teman-teman, karena dia tuh jualan. Jadi saya beli tumis kacang panjang itu 5.000, mie gorengnya itu 5.000. Terus saya beli ikan nila disantenin ini 10.000 ya teman-teman. Terus saya beli lalapan sama sambal itu 5.000. Jadi saya beli makanan jadi seperti ini semuanya. Total semuanya itu 25.000 teman-teman. Nah, ternyata si emak yang biasa mijet saya itu bawain saya teman-teman. Ini tuh nggak dijual ya, dia memang bener-bener murni kepengen ngasih saya katanya. Seperti biasa dia tuh sering banget kalau punya apa-apa tuh saya selalu dikasih ya. Jadi saya ngerasa kayak punya orang tua lagi teman-teman. Saya dikasih telur 6 biji, terus saya juga dikasih beras ya. Saya udah bilang nggak usah bawa macem-macem teman-teman, tapi kata si emak, dia bilang nggak apa-apa, anggap aja saya ibunya kepengen ngasih anaknya. Alhamdulillah bersyukur banget teman-teman, saya dikelilingi sama Allah, dikelilingi orang-orang yang baik. Dan ternyata saya juga dibawain ketupat. Jadi kalau ketupat di tempat saya itu pakai plastik, sebenarnya kurang bagus ya karena mengandung bahan kimia. Tapi saya terima aja ya untuk menghargai si emak. Dan alhamdulillah saya juga dikasih beras nih teman-teman ya, kayaknya sih 3 kiloan, alhamdulillah. Jadi sekalian aja saya simpan jadi satu, nggak apa-apa digabung aja ya teman-teman. Pokoknya Masya Allah banget, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengirimkan orang-orang baik untuk saya. Saya jadinya nggak merasa sendiri, merasa jadi kayak punya orang tua lagi teman-teman. Oke, sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.